Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Baik dari hasil video yang telah saya tonton, jika membahas tentang penggunaan hukum di Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami arti dan maksud terciptanya hukum. Hukum adalah suatu kata baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki makna tentang peraturan yang berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh pihak berwenang sehingga dapat dipaksakan berlakunya, berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bagaimanapun tingkat persaudaraannya dari masyarakat dengan perandangan yang paling tinggi mempunyai sistem hukum yang dapat dibedakan baik dari bentuk maupun isinya. Bicara mengenai hukum di Indonesia saat ini, maka hal pertama yang tergambar di istilah ketidakadilan sungguh introsis ketika mendengar seseorang nenek yang bernama Nenek Asyensi, umur 65 tahun yang mendapat tuduhan mencuri kayu jati, divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. 1 hari penjara. Baiklah, nenek tersebut dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Akan tetapi apakah majelis hakim tidak memiliki pilihan lain selain mengirim nenek tersebut ke penjara? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah tidak. Hal ini disebabkan karena terbatasnya opsi untuk menjatuhi pidana berdasar pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang hanya memungkinkan hakim itu menjatuhi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kekurungan, pidana denda maupun pidana tutupan, tergantung ancaman pidana dari pasal yang dilanggar. Terbatasnya opsi membuat hakim tidak memiliki pilihan alternatif lainnya. Sedangkan para pihak yang jelas-jelas bermasalah seperti koruptor yang menjalannya di negara ini justru dengan bebas lalu larang di pemerintahan. Jikapun ada yang tertangkap, mereka justru mendapatkan fasilitas yang tidak seharusnya mereka peroleh. Contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hal tersebut yang akhirnya membuat masyarakat di negara ini berlampangan bahwa hukum di negara kita tidak adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia timbang sebelah atau dalam kutip tajam ke bawah, tumbul ke batas. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat
kelas bawah daripada penjabat tinggi. Mengapa pertanyaan hukum tajam ke bawah tumbul kertas ditangkap sebagai penghambat? Asalnya karena pernyataan tersebut dapat menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka negara hukum yang di mana pemerintah tersebut tidak menempatkan rakyat sebagai pihak yang utama, sementara masyarakat di sini dinilai berdasarkan pengaruh maupun hartanya, bukan kebenarannya. Hukumnya setiap produk hukum yang dibuat manusia tidak ada yang sempurna, selalu memiliki celah untuk dikali sehingga mereka yang punya uang atau punya kekuasaan bisa lepas dari hukum. Sebaiknya mereka yang buta hukum seperti rakyat biasa dicari pasal-pasal hukum untuk mencarakan atau dipasarkan oleh penjabat seseorang.